Kalau Indonesia cakap Indonesia, ini cakap Melayu. Ndak Serah-serah aku lah. Aku kira orang Indonesia ni semuanya berbahasa Indonesia. Ada ke orang yang berbahasa Jawa, Madura, Bugis, Cina je? Ayah aku ni Melayu. Daerahnya Pontianak, pakai bahasa Melayu. Terus Riau, pakai Melayu. Sumatera, Melayu. Kau daerah Jawa, ya pakai bahasa Jawa lah dia. Bahasa daerah. Kau ni, kau kira yang cakap bahasa Melayu ni cuma Malaysia ya? Gitu ke? Kau kan tahu orang Indonesia tu kaya akan bahasa ya, kaya akan adat istiadatnya ya. Belajar lagi. Pasal nak kita cubit ginjal abang ni. Sampai saat ini, Melayu Malaides masih merasa bahwa mereka adalah orang-orang terbaik di muka bumi, dan bahasa Melayu adalah bahasa asli dari Semenanjung Malaya. Padahal bahasa Melayu itu asalnya dari Pulau Sumatera dan digunakan sebagai lingua franca, setidaknya sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 sampai 14 Masehi. Itu berarti bahwa bahasa Melayu adalah bahasa pergaulan atau bahasa penghubung yang digunakan oleh orang-orang yang berbeda bahasa pada masa itu. Tapi saat ini, para Melayu Malaides yang nggak paham sejarah karena memang kemampuan berpikir mereka rendah, justru sombong dan mengklaim bahwa bahasa Melayu itu milik Semenanjung Malaya. Padahal faktanya bahasa Melayu kuno itu dari Pulau Sumatera, yang saat ini adalah bagian dari Indonesia. Tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu? Zaman dulu ratusan suku di Nusantara punya bahasa masing-masing, tapi ada satu bahasa yang menjadi bahasa bersama, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sama pedagang-pedagang dari Sumatera sampai Maluku. Saking populernya, orang dari suku manapun ngerti sama bahasa ini. Kerajaan besar kayak Sriwijaya udah pakai bahasa Melayu untuk urusan dagang dan juga surat resmi dari abad ke-7. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan sosial dan politik di Indonesia. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia adalah bentuk modern dari bahasa Melayu. Melayu Malaides masih ngeyel, tak sadar diri, tak tahu malu, dan terus saja mengklaim bahwa bahasa Melayu itu milik mereka. Padahal sesungguhnya di Malaides justru bahasa Melayu sudah rusak dan merekalah perusaknya. Mereka mencampur penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, dan bahasa tersebut disebut dengan bahasa rojak. Indonesian we say aku mau pesan, and bahasa Melayu we say I nak order. lagi. Anak order lah. Anak order lah. Ne banget. Orang Malaysia banyaklah introvert, kan? Kalau kita keluar pun, Cuba pergi kelas. Like coming from an international school, bila I masuk kelas, I akan tengok macam, alah baiknya korang tak berkutik langsung. betul. Itu yang my lecturer panggil, we have this Malaysian student syndrome. Duduk paling belakang, paling timid. Actually, kita punya media pun tahu. Ya, betul. Kalau kita pergi cover kat luar, media rasa lama je cakap macam jerit, cakap kuat-kuat. Orang Malaysia ni memang Datuk Sri ni lepas tu paling takut-takut. I pun pernah cover macam politicians kan. Kau macam, tak lah. Aku takut weh. Tak, I pun takut. Aku pun terus I pun typical Malaysian. Macam kenapa aku takut sangat Sebab semua orang pun macam tu, kita pun jadi macam tak nak break the air of stillness lepas tu tu. tak nak menimbulkan krisis lah kat situ. Betul, very harmony. Tapi tengok very bila kita berdua diplomatic. dalam ni tak ada tu takut tu, Nani ni who are you? kan. Tapi bila ramai-ramai si namanya aku takut macam rempit dah. Bila ramai-ramai I feel like the dia most berani. awkward because sometimes you go for classes and stuff like that. Anywhere, like kadang-kadang you pergi any kind of ni lah, macam menimba ilmu kat mana-mana, when one group, I just feel like I'm the most macam Dengan perkembangan bahasa Indonesia yang sangat masif saat ini dan sudah dijadikan program studi di ratusan perguruan tinggi di lebih dari 54 negara dan semakin banyak dituturkan oleh orang-orang asing, terutama para bule, seharusnya Melayu Malaides berterima kasih kepada bangsa Indonesia karena justru dengan bahasa Indonesia lah bahasa Melayu itu bisa lebih dikenal dunia.
Dan saat ini, bahasa Indonesia sudah diakui dan sudah menjadi bahasa resmi UNESCO. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dan Indonesia lah yang mengembangkan bahasa dasar itu menjadi bahasa yang bisa diterima oleh semua bangsa. Sebagai bukti bahwa bahasa Indonesia itu sangat universal dan bisa diterima oleh semua bangsa, jika seorang bule bisa berbahasa Indonesia, maka ia akan bisa berkomunikasi dengan orang lokal, setidaknya di negara Malaysia, Brunei, sebahagian Thailand, sebahagian Kamboja, dan sebagian kecil di Australia. Tetapi, jika seorang bule bisa berbahasa Melayu Malaides, maka ia tidak akan bisa gunakan bahasa itu selain di wilayah Semenanjung Malaya. Bahkan, jika bahasa Melayu Malaides digunakan di negara bagian Sabah dan Sarawak, orang-orang Sabah dan Sarawak akan sangat kesulitan untuk memahaminya, karena memang bahasanya sangat berbeda dan sudah bercampur dengan bahasa Inggris. Warga negara Malaides, termasuk anggota parlemen dan para pemimpinnya, lebih senang menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan orang asing. Terima kasih atas kedatangan Anda ke Universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Melayu karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di Universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih. The question is, very good bahasa, I tell you. First class. Congratulations. And the question relates to the great works of literature in the region, particularly in Malay, Indonesian languages. Orang-orang Indonesia, termasuk para pemimpinnya, akan sangat senang dan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meski sedang berbicara dengan warga negara asing. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan, karena bahasa Indonesia memang diciptakan sebagai bahasa persatuan, tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga untuk semua bangsa. Presiden Prabowo menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan Presiden Putin. Adapun Presiden Rusia itu menggunakan bahasa Rusia. Yang aneh justru Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ia malah menggunakan bahasa Inggris dan bukan bahasa Melayu ketika bertemu dengan Putin. Sikap pemimpin Malaysia tersebut menyebabkan bahasa Melayu semakin tidak dihargai. Yang mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей. Juga saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. Большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini. Добро пожаловать. Selamat datang. Terima kasih. Dari penjelasan singkat di video ini, dapatlah kita ketahui bagaimana sebenarnya perangai Melayu Malaides. Mereka berharap bahasa Melayu berkembang dan dikenal dunia, tetapi justru mereka yang merusaknya. Dan yang lebih menggelikan lagi, mereka menyalahkan Indonesia karena menurut mereka
tidak berkembangnya bahasa Melayu Malaides disebabkan oleh bahasa Indonesia. Padahal itu hanya karena rasa iri di hati mereka melihat perkembangan bahasa Indonesia yang semakin diterima oleh bangsa lain dan semakin mendunia. Cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.